Hey yo, what's up guys? Balik lagi di channel gue, Inu Motovlog. Ya, gue dapet pinjaman dari salah seorang motovlogger Sumbar juga. Jadi gini, kemarin gue udah mau nge-reviewnya, cuman keadaan lagi jelek gitu, cuaca lagi nggak bagus. Dan sekarang gue mau nge-review suatu produk dari Honda, ya tipe full fairing gitu, tapi bukan CBR 250RR, tapi ini guys, all new CBR 150RR. Review tentang apa aja sih bikin motor ini kedua gitu. Nah guys, yang pertama gue mau nge-review dulu dari bagian kaki-kaki. Oke. Nah, bagian kaki kita lihat dulu. Nah, kita lihat ini bannya menggunakan IRC Roadwinner ukuran 100/80 ring 17. Nah, dan rem cakramnya ini kalau nggak salah gue ya hampir sama dengan yang dipakai sama motor gue CB 150R. Nah, kita pindah ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya pun mirip dengan punya gue CB 150R. Ban belakangnya 130/70 menggunakan ring 17 gitu. Nah, buat swing armnya udah lebih bagus ya dari punya gue yang CB 150. Knalpotnya juga sama dengan punya gue, cuman covernya aja yang beda. Ini plastik, kalau gue pakai kayak aluminium gitu. Nah, kita pindah ke bagian footpack. Kalau footpack punya all new CBR ini lebih agak tinggi gitu, agak racing daripada punya CB 150. Cuman kalau gue rasa sih ini yang dudukan footpacknya ini, footstepnya ini, kalau gue rasa cocok sama New CB. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau ganti footstepnya yang depan ini, gue rasa bakal cocok sama NCB. Nah, dari segi mesin ini plek banget sama punya CB 150R, sama persis. Cuman dia crankcase-nya udah gold gitu. Dan ini ada tambahan satu lagi, kalau nggak salah ini tempat filter udara ya kalau nggak salah. Jadi ini buat nutupin kekopongan si mesin. Kalau di all new CB ini kosong, jadi kelihatan agak kopong gitu. Nah, dari segi rangka kalau gue lihat-lihat sih hampir mirip dengan punya CB juga. Cuman bagian rangka belakangnya ini agak lebih tinggi dari punya CB. Dan spakbornya udah sport gitu, udah racing. Lampu seinnya plek sama punya all new CB 150. Kalau ukuran rantainya, ukuran gear setnya ya, ukuran gear setnya 45, lebih kecil dari punya ukuran gear set si all new CB. Nah, ini udah dikasih aksesoris ya, tensioner rantai,
Dudukan footstep buat pembonceng udah gantung, udah pakai ini apa ya jenisnya, jenis aluminium gitu. Nah kalau di punya CB langsung dari rangka dilas gitu. Nah kalau dari segi suspensi belakang aja dulu ya, kita bahas suspensi belakangnya. Sistemnya yaitu Prolink. Nah kayak gitu, persis dengan punya CB 150. Nah bagian kanan crankcase-nya juga sama, posisi seluruhnya juga sama, cuman warna crankcase aja yang warna gold. Kemudian kita lanjut ke kaki bagian depan. Suspensi depan masih menggunakan teleskopik dengan ukuran yang masih sama dengan CB 150. Lampu sen depan sama dengan CB 150. Nah sekarang kita coba pindah ke bagian atasnya, yaitu lampunya udah full LED dan sini ada alisnya, jadi makin apa ya, makin keren gitu. Nah ini di sini lampu dekat 2 buah ngisi, dan paling kiri ini itu lampu jauh biasanya. Dari segi tampang ini motor beringas, dan ada sedikit ditambahin aksesoris oleh yang punya, oleh Om K. Dudukan plat biasanya kalau nggak salah gue, kalau punya CBR ini di bagian sini, nanti ada besi, ada dudukan plat di situ. Mungkin di sini ya dudukannya. Jadi sama Om K udah dicopot dan dipindahin ke atas. Nah di sini udah ditambahin sama kalau nggak salah plastik akrilik gitu, dan dikasih spotlight kayak gini. Jadi hasilnya kalau menurut gue ini bagus, jadi aerodinamisnya lebih tinggi gitu. Jadi nggak langsung nyentuh ke dada, nggak kayak naked. Kalau bawaan aslinya visornya cuma setinggi ini, visor aslinya. Nah sekarang kita coba buat lihat bagasinya dulu. Dan jujur gue belum pernah buka bagasi motor full fairing, jadi rada apa ya, maklumin aja ya guys. Nah kalau menurut gue ini ukurannya sangat sempit loh, sempit gitu, nggak kayak naked gitu, benar sempit. Jadi kalau mau masukin barang kita yang gede gitu nggak bakal bisa. Ini cuman bisa buat naro toolkit gitu. Nah kita tutup lagi. Dan ini ya, ini buat pegangan si pembonceng, sama kalau biasanya sih gue naruh buat gantungin helm biasanya. Kalau menurut gue ini PNP loh sama NCB, jadi ini bakal naik dikit posisi kita, posisi kaki kita. Dan ini pakai tuas loh, tuas ke depan itu. Nah bagian dashboardnya lumayan apa ya, lumayan rapi lah. Ini lumayan rapi di sini. Nah di bagian sini ada tombol lampu sen, di bagian sini klakson. Ini lampu dekat, lampu jauh, dan uniknya ini pakai pas beam. Kenapa di NCB nggak pakai pas beam? Dan kita beralih ke bagian kanan. Di sini ada tombol starter, dan uniknya Honda memasukkan ini biar, kalau kata yang punya, ini buat spion tambahan gitu. Jadi spionnya bisa 2 gitu, bisa 4 gitu, kayak punyanya NMAX. Kita coba hidupin. Nah di sini ada indikator tadi, indikator suhu sama injeksi. Ini netral, ini BBM, ini kilometer,
Ini jam, ini kalau nggak salah yang speedonya, ini RPM, ini indikator gear. Nah, indikator gearnya pun kayak motor bebek gitu, tahu berapa posisinya si motor kita. Nah, itu kayak 1 netral, 2 gitu, sama kayak bawa motor kopling biasa. Nah, dan yang uniknya kalau kita matiin, ini kayak kebalikan fiction. Kalau fiction, kalau saat kita hidupin bakal muncul tulisan Hybro. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau kita matiin bakal muncul tulisan See you gitu. Mesin to human gitu. Nah, gue bakal coba test ride dulu gimana. Kalau menurut gue riding positionnya ini gak terlalu nunduk, cuman terlihat racy, rada racy gitu, rada. Nah, dan ukurannya pun kecil, dan gue rada kagok gitu bawanya. Radaan biasanya gue pakai naked, kemudian pindah ke sport gitu, rada aneh gitu. Nah, posisi duduknya ini bagi si ridernya, kalau menurut gue, kalau buat yang ukuran 160-an 65 ya nggak bakal gigit. Nah, gue aja ini masih ditekuk, masih bisa, istilahnya kalau menurut gue ini masih nyantai. Nah, kalau buat si pembonceng ini tinggi banget dari punya MTB. Nah, gue bakal coba test ride dulu gimana impresinya. Kalau dari segi mesin, suaranya sama. Jujur ini suaranya sama dari segi mesin gitu. Nah, kita coba gimana tarikan awalnya dulu ya. Narik sama kayak si CB, tarikannya sama banget dengan CB gitu. Nah, gue mau coba gimana buat nikung gini. Nah, gue mau coba impresinya dulu. Lumayan enteng gitu. Nah, buat cornering apakah bisa, gue belum tahu. Gue mau coba cornering gitu, cuman cuaca nggak dukung ya. Gue mau coba ride, coba tes dulu lah.